biar lebih rapi bahasanya, membangun bisnis. Nah, itu pertanyaannya. Silakan dibacakan, Mak. Membangun bisnis. Oke. Pertanyaan yang masuk ke dalam em, Google Form kita adalah pertama, bagaimana strategi positioning antara managerial studio? Aku kayaknya manajerial ya maksudnya ya. Manajerial studio dan sebagai trainer. Kedua, bagaimana cara atau strategi mengelola bisnis atau studio atau gym? Inovasi apa yang bisa kita kembangkan untuk studio gym? Mm. Bagaimana cara untuk memperluas marketing seorang personal trainer di gym? How to grow di small city dengan kapasitas fee dan populasi yang terbatas. Bagaimana menghadapi kondisi kemajuan dunia kebugaran? Bagaimana bisa berkembang di industri kebugaran? Tren apa 5 sampai 10 tahun ke depan? Kalau studio gym di dalam perumahan, strategi apa yang cocok dan efisien untuk orang di sekitar? Yang terakhir, ketika sudah buka satu studio gym, idealnya target berapa tahun lagi kalau mau buka cabang dan apakah harus ada kriteria atau patokan tertentu supaya hasil tetap maksimal dan kualitas optimal? Oke, ini saya boleh pilih orangnya nggak? Soalnya ada yang relate banget nih. Boleh, boleh, boleh. Saya mau pilih Coach Mama. Ini pertanyaannya, soalnya dia dari Bogor ya, dia bukan kota besar di Bogor ya. Ya Bogor lumayan kota besar sih, tapi dulu pas lagi buka komunitas gymnya tuh belum sebegitunya gitu loh di Ya, Bogor ya kan ya Coach Le, ya, aku denger ingat-ingat ya, ceritanya dulu. Dan ya. beliau nih udah membangun dulu fitness, terus udah gitu akhirnya bangun satu lagi. Mm. Coach Le ini luar biasa Ya, banget gitu. Jadi ya, boleh deh Coach Le di-sharing dong pengalamannya. Banyak loh ini pertanyaannya. ya. Oke, aku akan coba bantu. Jadi mungkin background sedikit ya teman-teman. Aku itu dulu sebelum akhirnya memiliki gym, aku bekerja dulu di 3 gym yang berbeda gitu. Jadi aku ngerasain dulu jadi karyawan. 2012 itu aku mulai menggeluti olahraga CrossFit. Jadi CrossFit itu masuk ke Indonesia 2011, aku memulainya 2012. Tahun di mana aku kenal Alfat juga. Jadi kita sama-sama memulai CrossFit gitu ya. Aku mulai jadi internship, jadi mulai ngajar tidak dibayar gitu ya, tapi mengurangi biaya membership aku gitu ya. Jadi aku 12 dari 2012 mulai ngajar, habis itu 2014 baru aku ambil sertifikasi CrossFit level 1. Nah, waktu itu belum ada di Indonesia. Di Indonesia tuh baru ada di waktu pandemi ya, mereka mulai ada di Bali. Nah, aku dulu ngambilnya di Philippines gitu. Di QZ, Quezon City. Nah, habis itu eh, jadi jadi internship dulu tuh sampai 2014 ambil ya 2014 ambil, lalu habis itu aku belajar di tetangganya FEA, aku ambil sertifikasi APKI CFT. Aku pikir dulu, gue udah level 1 CrossFit, gue ngerti deh. Pas ikut CFT, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi aku terus ngajar, terus habis itu setelah ambil CFT, aku baru mulai ngajar PT di 2017-2018 lah ya. Nah, aku ngajar dulu di CrossFit pertama di Indonesia, habis itu CrossFit yang kedua yang kemarin bermasalah itu diusir dari hotelnya. Jadi 2 gym aku udah pudar lah ya. Si bengkel CrossFit masih ada sih, cuma mereka berpindah kan. Lalu sempat juga belajar PT itu di Fitness Embassy Jakarta. Dari situ aku belajar di 3 tempat yang berbeda, dengan background yang berbeda, dengan sistem manajemen yang berbeda. Dari situ aku memang sejak sudah menggeluti CrossFit, aku memang bermimpi ingin punya gym sendiri. Nah, karena bekerja di 3 gym itu aku ngambil yang bagus-bagusnya, yang jeleknya I don't care, nggak aku gubris, nggak aku omongin juga. Yang penting yang jelek nggak aku ambil, yang bagus aku ambil. Itulah yang jadi blueprint aku untuk aku bikin gym di Kota Bogor. Tapi itu pun aku bikin gym tidak serta merta langsung langsung modal ratusan juta untuk bikin gym, tidak, karena kebetulan aku punya partner hidup suamiku yang memang dia sangat rigid sama keuangan gitu ya. Jadi saat aku masih mengajar di Jakarta, aku mengajar dulu di Jakarta karena aku memang anak Jakarta, cuma pindah ke Bogor karena menikah dengan orang Bogor. Suamiku bilang, kamu kalau memang mau punya gym, mulai aja dari model skillmu, kamu bagikan ke warga sekitar rumah.
Jadilah aku bikin komunitas home gym dulu namanya Bogor Fit Life di 2017 bulan Oktober tanggal 21. Aku ingat banget, aku belum punya gym, aku masih punya rumah doang. Jadi aku buka halaman belakang rumahku untuk aku mengajarkan eh, apa namanya pola latihan CrossFit namun yang friendly untuk warga Bogor. 2017 akhirnya berjalanlah itu komunitas pagi jam 6 pagi ngajar di Cilandak, rumah di Bogor, Start dari komunitas pulang itu ya. sore aku ngajar di Bogor. Nah, dari situ enjoy sekali bikin komunitas di rumah dengan harganya sangat murah juga karena memang niatnya hanya ingin mengedukasi gitu. Memang dari dulu suka ngajar. Dari situ, habis itu suamiku nanya di 2019, gimana kamu nggak pengen buka gym? Membermu udah 44 loh di rumah, di halaman belakang. Aku yang kayak, oh, aku juga nggak merasa ada 44 karena memang enjoy sekali. Dulu inget banget harganya cuma 250.000 untuk latihan bersama aku 8 sesi sebulan. Akhirnya 2019 lahirlah gym pertamaku, Fitness. Fitness ini sistemnya dulu kita nyewa tempat, jadi kita nyewa gedung. Dari 44 member aku di rumah itu terconvert lah 30 orang di 2019. Jadi gym ganti nama dari nama komunitas jadi namanya Fitness. Sampai sekarang masih berdiri walaupun melewati fase apa pandemi ya. Dan member yang dari rumah pun masih ada di gym kami sampai saat ini sekitar 15 orangan. Jadi kita masih punya member yang sama dari zaman aku masih cuma bentuknya komunitas. Lalu dapat puji Tuhan dapat rezeki untuk bisa membangun gym lagi di 2023 namanya Physical. Jadi gym aku itu memang fokus. Ini pertanyaannya ini ya strategi ya soal bagaimana positioning. Jadi kalau kami dari awal buka gym, karena memang background kami berdua dulu adalah CrossFit, Hmm. jadi metodologi, lalu istilah-istilah yang kita pakai di CrossFit itu yang kita pakai di gym kami. Makanya kita menyebut gym kami itu adalah functional training gym. Kamu nggak akan menemukan Zumba di dalamnya, kamu tidak akan menemukan Pound Fit di dalamnya, tidak ada kecuali functional training yang mana memang sampai sekarang pun aku punya workshop functional training. Jadi memang udah kiblatnya ke situ aja. Jadi mau ada tren apapun saat ini, kebetulan aja kalau CrossFit ya nyambung lah sama Hyrox masuk ya masih nyambung juga gitu. Jadi kayak wave-nya akan selalu ada kalau kita bicara soal tren kebugaran ya. Tapi at least kita harus jejak dulu nih kamu pengen jadi gym yang seperti apa gitu supaya kamu juga nggak pusing untuk membuat programming gitu. Karena sampai saat ini pun aku sama suamiku kita karena udah dua manajemen berbeda, dua brand berbeda, semua programming training kita tuh terpusat di kami. Nah, coaches deliver dan bisa me, apa namanya bisa mengembangkan programming itu sendiri gitu. Jadi akan ada kesinambungan antar kelas. Jadi teman-teman kalau misalkan ke gym aku nggak akan ketemu tuh kelas yang tumpang tindih. Abis ikut kelasnya Coach Eric, ikut kelasnya Coach Leoni misalkan ya di back to back. Kalian nggak akan melakukan gerakan yang sama. Nah itu yang kita cegah supaya orang-orang yang latihan di gym kami tuh merasa bahwa oh iya ya programmingnya tuh terstruktur gitu ya, tidak itu aja. Lalu juga di gym kami itu jarang sekali, bahkan bisa dibilang mungkin kasusnya kurang dari 5% ada klien yang bisa latihan back to back. Habis kelas coach Eric terus kelas aku tuh nggak ada gitu. Mereka biasa udah satu kelas that's it cukup di situ saja gitu ya. Karena memang konsep latihan kita polanya adalah train